Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang potensial untuk bagger atau multi bagger ya. Jadi saham bagger itu adalah saham yang potensial cuannya 100% ya. Itu namanya saham bagger. Eh, jadi satu bag itu 100% kurang lebih. Kalau ada yang sebutkan multi bagger berarti biasanya ada yang bilang 10 kali lipat ya. Ada yang bilang pokoknya lebih dari 1 kali lipat, lebih dari 100% ya itu multi bagger ya seperti itu ya. Jadi istilahnya pokoknya bagger itu 100% untungnya, kalau multi bagger ya ya lebih dari 100% itu ya. Bisa 1000% juga ya, 10 kali lipat ya. Jadi saya akan bahas ciri khasnya seperti apa, kemudian toolsnya yang penting ya, toolsnya supaya Anda bisa set sendiri itu pakai tools apa ya seperti itu ya. Hanya menyinggung aja, besok tanggal 2 Oktober 2023 ya, Hari Batik Nasional, makanya saya pakai batik ya, seperti itu ya. Spesial video. Nah, saya maunya kalian tuh bisa cuan besar ya, seperti itu ya, habis nonton ini ya. Nah, sebelumnya kita akan bahas mengenai strateginya ya. Ada yang menyebutkan kalau kita search online ya, di Google ya, ciri-ciri saham multi bagger. Nah, nanti keluarnya ada beberapa tips dari sekuritas ya. Salah satunya mereka sebutkan sahamnya itu murah secara valuasinya, secara PI rasionya atau PBV-nya, terus ada menyebutkan dari fundamentalnya, profitnya, pertumbuhan profitnya, kemudian dari manajemennya, seperti itu ya. Kemudian dari istilahnya muat ya, seperti itu ya. Eh, Mood ya, seperti muat ya. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya pronunciation-nya apa. Pokoknya MUAT gitu ya. Saya lupa ya pronunciation-nya. Dari Warren Buffett ya. Jadi dia itu punya keunggulan khusus yang membuat dia itu kuat bertahannya seperti itu ya. Dan lain-lain. Jadi banyak banget. Itu secara fundamental ya. Ada juga secara teknikal, jadi bisa menggunakan Fibonacci, extension ya seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout itu dia nanti bisa tahu targetnya di mana. Kemudian ada yang pakai Elliott wave ya. Jadi kita lihat wave-nya ya seperti itu ya. Nah, di sini saya memakai metode yang sangat sederhana banget ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk saham multi-bagger, saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Tapi sebelum itu kita mungkin agak bertele-tele ya, tapi ini penting banget dasarnya. Eh, Kalau kita bicara mengenai grafik saham ya, itu kan bentuk sederhananya candlestick kan seperti ini ya. Jadi dia itu ada ini yang di bawah itu open, yang di atas ini high-nya, bodinya ya maksud saya. Jadi ini ada ekor panjang itu high-nya, kemudian ini low-nya seperti itu ya. Ini open dan ini close-nya. Jadi kalau close-nya lebih tinggi daripada open-nya, candle-nya warnanya biru atau hijau ya seperti itu ya. Kalau hitam putih ya biasanya putih ya kalau close-nya di atas open-nya. Nah, kalau terbaliknya seperti ini, dia open-nya itu di atas, close-nya di bawah, maka dia candle-nya merah ya seperti itu ya. Atau kalau hitam putih ya candle-nya hitam ya seperti itu ya. Nah, ini konsep dasar yang basic banget ya seperti itu ya. Mungkin sudah tahu semua Pak Sunar. Pak Sunar saya sudah tahu, tapi ini penting banget ya. Pengertian basic ini penting banget untuk mengetahui salah satu ciri khas yang paling sederhana banget untuk saham multi bagger atau saham bagger ya. Kita lihat dia selalu ya, kalau kita lihat dari weekly-nya itu umumnya ya, dia selalu higher low, next candle-nya higher low, higher high, dan juga higher close. Mungkin close-nya kadang-kadang bisa sama, low-nya bisa sama juga, tapi umumnya kalau dia strong banget itu higher low, higher high, dan higher close. Jadi kurang lebih formasinya seperti ini ya. Dia low-nya di bawah ini, sebentar saya anotit aja supaya kelihatan ya. Ini low-nya ya, yang pertama. Kemudian yang kedua low-nya ini di sini. Yang ketiga di sini. Ini high-nya di sini uh, lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian high yang di sini lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ini saya lihatnya dari candle-nya dari weekly-nya aja. Ya, seperti itu ya. Weekly atau mingguan ya. Jadi itu salah satu ciri khasnya. Nah, ini saya pakai aplikasi Hodge ya. Tapi di sini screener-nya itu tidak bekerja dengan baik. Ya. Jadi kadang-kadang bisa muncul, kadang-kadang nggak muncul. Saya nggak tahu kenapa ya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, pakai tools apa Pak Sunar atau screener apa? Tapi sebelumnya kita cari dulu saham-saham yang sebelumnya membuat kenaikan yang luar biasa. Nah, di sini contohnya saya ambil yang terakhir sebelumnya yang naiknya itu luar biasa. Misalnya Pani ya.
Ini dari grafik mingguannya, ya kan? Dia, kalau kita perhatikan di sini untuk pani ya. Nah, di sini kebanyakan kalau kita perhatikan candlenya ya, mulai dari awal ya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Oh Pak Sunar ini sudah naik banyak tuh Baker tuh, ya kan? Nah, awalnya sebelum dia terjadi itu cirinya apa? Low-nya di sini kalau kita lihat. Ini pertama ya, candle pertama, kedua, ketiga. Kita perhatikan low-nya. Ini low-nya di sini, ya kan? Kemudian ini yang kedua low-nya di sini. Oh, maaf, ini mungkin terlalu dekat ya. Satu, dua, tiga ya, tiga candle terakhir ya. Awal-awalnya ya. Jadi satu, ini low-nya di sini. Sebentar. Ini yang kedua low-nya di sini, ya kan? Ini yang ketiga low-nya di sini. Nah, dia higher low. Kemudian high-nya kalau kita lihat dia higher high ya, seperti itu ya. Close-nya juga higher close, seperti itu ya. Itu salah satu cirinya. Dan sini terulang kembali seperti itu ya. Higher low, higher high ya. Di sini high-nya higher close, dan juga open-nya juga higher ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara mengenai OHLC, jadi open, high, low, dan close, itu candlenya umumnya higher. Berikutnya, seperti itu ya. Nah, berdasarkan ciri khas ini ya, kita bisa mengambil strategi awal ya. Step pertama untuk screening sahamnya seperti itu ya. Nah, mungkin kita lihat saham lainnya Pak Sunar yang sebelumnya multi bagger ciri-cirinya apa? Misalnya Seger ya, SGIR. Sama ini kalau kita lihat low-nya itu higher low, open-nya higher open, dan juga high-nya higher high, close-nya juga higher close seperti itu ya. Umumnya seperti itu kalau dia strong banget ya. Gampangnya seperti itu. Jadi ini terbukti ya. Kalau sudah terjadi sih memang ngomongnya gampang. Oh, Pak Sunar itu multi bagger tuh. Nah, awalnya kalau kita dari bawah, ya kita tahunya dari mana ya? Dari OHLC itu ya. Higher low, higher high, higher O, higher open ya, higher close. Seperti itu ya. Umumnya kalau strong banget seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, misalnya saham Meta yang meroket. Sebelum meroket pun itu ciri khasnya sama. Ya kan? Kalau kita lihat low-nya di sini, memang dia kecil banget ya. Kecil low di sini, low-nya di sini, itu dia higher low, high-nya juga higher high, walaupun beda sedikit ya. Uh, Nah, di sini ya. Kemudian close-nya juga kalau kita lihat eh, dia juga higher close seperti itu ya. Jadi nah, tiba-tiba meroket Pak Sunar, ada apa? Apakah ada aksi korporasi? Ya kita cek sendiri ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, eh, isu tertentu misalnya penerbitan obligasi atau eh, ini saham repo dan sebagainya ya. Kita nggak akan pernah tahu pasti. Jadi kita cek dulu beritanya. Saya bicaranya mengenai strateginya dari segi pergerakan harganya, ya kan, candlenya ya, seperti itu ya. Secara teknikal screening awalnya seperti apa. Tapi untuk screening fundamental dan lain-lain kalau Anda mau tambahkan terserah Anda. Tapi kalau mau fokusnya di pergerakan harga sahamnya, candlenya, ya kan, ya ini strategi yang bisa dipakai ya, seperti itu ya, dan lain-lain. Nah, untuk mencari saham-sahamnya ya, itu saya sudah siapkan toolsnya, namanya Sunar Super Seed ya. Jadi tools ini saya bagikan free, jadi saya nggak narik biaya. Sebenarnya ini toolsnya datanya itu berbayar ya, nggak ada yang free sama sekali. Jadi kalau kita bicara mengenai datanya itu berbayar, jadi saya bagikan free ya. Jadi seperti itu. Harapan saya sih gunakan sebaik-baiknya ya, seperti itu ya. Nah, memang saya sudah pernah share di grup kecil saya, Sunar Saham Learning ya, Nas Daily ya, salah satu influencer Nas Daily itu yang terkenal ya, dengan video shortnya 1 menit. Dia mengadakan eksperimen sebelumnya di mana dia itu uh, apartemen dia sediakan untuk free, orang bisa booking free. Ternyata free itu seringkali orang itu tidak menganggap dengan baik ya, tidak menggunakan dengan baik, bahkan meremehkan atau ignorant lah, seperti itu ya. Jadi memang tools ini saya bagikan free, nggak saya tarik biaya ya. Tapi harapan saya sih Anda gunakan sebaik-baiknya untuk cuan Anda sendiri, ya seperti itu ya. Jadi saya nggak menarik biaya ya, seperti itu ya. Nah, di sini salah satu screenernya yang potensial itu adalah screener dari tabnya ini. Di sini kan banyak tabnya ya. Jadi di grup Sunar Saham Learning sudah saya bahas juga pakai tabnya COM OHLC. Jadi compare OHLC. Kita mau compare open, high, low, dan close-nya seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk yang mungkin kalau misalnya oh Pak Sunar itu saya nggak bisa baca angkanya buram gitu ya, atau blur gitu ya. Anda naikkan resolusinya karena kalau Anda menggunakan smartphone pakai mobile data itu kalau speednya koneksinya internetnya pelan
maka YouTube akan reduce resolusinya seperti itu ya. Jadi pakai highest resolution ya 1080p. Nah, di sini ada time frame-nya, Anda bisa pilih daily, weekly, atau monthly ya. Nah, saya fokusnya di weekly-nya. Karena ciri khas awal dari saham bagger ya, calon saham bagger ya, itu dia selalu umumnya open high, open high, low, dan close. Itu selalu higher untuk berikutnya. Jadi di sini kita compare 3 candle aja. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya ya, contohnya gambarannya seperti ini. Jadi ini ada 2 comparison aja, compare 3 candle ya. Jadi compare hari terakhir dengan hari sebelumnya, kemudian hari sebelumnya dengan hari sebelumnya lagi. Udah cukup ya. Jadi compare-nya seperti itu. Nah, untuk kali ini Anda bisa pakai strateginya dua-duanya. Artinya 2 step ya. Pokoknya saya maunya selama 3 candle ini selalu seperti ini formasinya. Atau candle terakhir aja. Ya, terserah Anda. Anda bisa mau candle formasi seperti ini, persis exactly, atau karena mau yang awal-awal seperti ini, ya kan? Yang ini kita abaikan seperti itu ya. Nah, ini yang kita bahas, tapi bukan berarti yang ini jelek enggak ya, terserah Anda, tapi saya cuma contohkan yang ini ya seperti itu ya. Kalau Anda mau persis seperti ini ya terserah Anda seperti itu ya. Pokoknya intinya opennya dia higher, lowernya juga higher, close-nya juga higher ya, high-nya juga higher. Paling tidak sama dengannya seperti itu ya. Nah, di Sunar Superseed ini angkanya apa sih Pak Sunar? Kok kolomnya banyak banget ya? Bikin orang bingung aja. Sebenarnya Anda nggak perlu bingung-bingung ya. Ini kategorinya gampang banget ya. Ini O, open. Ini H, high. Ini L, low. Ini C, close. Ya, seperti itu ya. Ini kemudian V, volume. V juga volume. Ini karena volume terakhir weekly-nya. Seperti itu ya. Kemudian ini LHP, posisinya dia. Posisinya dia itu sekarang di mana? Ini yang saya bahas sebelumnya adalah balon performance-nya. Selama dia masih di atasnya 40% ya, balon performance-nya ya, bukan kenaikannya 40% sebelumnya, bukannya. Antara range low dan high-nya itu posisinya di 40% ke atas ya, atau minimal 30% ke atas. Itu kebanyakan lumayan bagus seperti itu ya. Masih bagus ya seperti itu ya. Masih potensial. Nah, ini ada lagi kolom yang high-nya kita bandingkan dengan close yang terakhir. Jadi close-nya itu harus lebih tinggi daripada high sebelumnya. Low-nya juga kalau kita bandingkan close-nya itu harus lebih tinggi dari low sebelumnya. Jadi dia itu nggak boleh lebih rendah daripada low dan high sebelumnya. Kalau misalnya mau benar-benar strong banget seperti itu ya. Nah, angka-angka di sini itu apa sih artinya Pak Sunat? Kalau misalnya minus 10%, itu berarti kalau kita bandingkan opennya minus 1 hari sebelumnya dengan 2 hari yang lalu, itu dia lebih rendah. Ya, seperti itu ya. Kalau minus lebih rendah, kalau positif lebih tinggi. Kalau sama dengan berarti ditutup sama. Ya, seperti itu ya. Jadi, untuk kali ini kan saya fokusnya ke saham-saham yang tadi ya, hanya compare 2 candle aja. Jadi nggak compare 3 candle ya. Nah, untuk screening-nya gampang, jangan lupa reset filternya. Jadi kita klik di ini ya, row kedua, kemudian klik filter. Nah, kita filter yang pertama open-nya. Kita maunya yang higher O, open-nya harus higher. Jadi kita filter, number filter greater than or equals to. Jadi lebih besar atau sama dengan 0. Ya, seperti itu ya. Jadi lebih tinggi atau paling tidak sama dengannya. Kemudian number filter greater than equals 0. Hanya ya, seperti itu. Low-nya juga sama. Memang kadang-kadang greater than equals 0 ya. Jadi memang kadang-kadang itu dia low-nya bisa lebih rendah daripada sebelumnya, tapi dia masih ditutup di atasnya ya. Strateginya macam-macam ya. Terserah Anda seperti itu ya. Nanti Anda coba sendiri, tapi ini salah satu strateginya aja ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita dapatkan ini ada beberapa saham di sini ya. Anda tinggal analisa aja dari saham-saham di sini ya. Nah, termasuk ini saya contohnya ya, BBNI ini saham yang big caps blue chip ya. Dia naik karena ada aksi koperasi stock split ya, karena yang sesi perbankan yang lainnya itu lagi lesu, dia sendiri yang naik karena ada aksi koperasi stock split 1/2. Biasanya seperti itu ya. Seperti BBCA sebelumnya dia akan stock split, dia naik tinggi. Kemudian setelah stock split ya dia koreksi atau cenderung sideways ya seperti itu. Nah, ini ada beberapa saham, tapi saya nggak bahas semuanya. Saya urutkan berdasarkan volume transaksi yang terbesar ya seperti itu ya. Anda mungkin cukup menganalisa sekitar ya 10-20 lah seperti itu. Cukup sampai 20-an ya seperti itu. Tapi saya nggak bahas semuanya di sini ya. Nanti Anda bisa
cek sendiri atau kalau nggak yakin ya tanya Pak Sunar ya seperti itu. Kita bahas ini saya bahas hanya 6 aja. Dewa, DOOH, Meta, CPRO, GCO ya seperti itu ya. Halo. Nah, memang saham-saham ini nggak semuanya saya kenal ya. Ada bahkan saya banyak yang nggak kenal ini ya atau lupa ya seperti itu ya. Jadi karena kita fokusnya di candlenya, pergerakan harga sahamnya, bukan di fundamentalnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti yang penganut analisa fundamental nanti nyindir saya atau menjelek-jelekan saya. Kalau mau saham Baker, Anda harus lihat fundamentalnya dong. Perusahaannya apa manajemennya bagus atau enggak. Terus PI rasionya, PBV-nya, ya kan? Terus ada muat enggaknya ya, MOAT itu ya. Mood ya. Bacanya apa ya? Saya lupa ya. Dan pokoknya seperti itu ya. Kompetitif ya advantage-nya seperti itu ya. Jadi keunggulannya apa dibandingkan dengan kompetitor lainnya sehingga dia itu bisa bertahan kuat di pasarnya seperti itu ya. Tapi saya cuma memberitahu, saya memandangnya dari segi pandang teknikal, fokusnya di candle-nya seperti itu ya. OHLC-nya, weekly-nya terutama ya seperti itu. Jadi kalau strateginya itu berbeda, bukan berarti strategi yang saya punya ini sesat ya seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan Anda bukan berarti sesat ya seperti itu. Saya juga tidak menyalahkan Anda kalau pakai fundamental ya silakan. Tetapi saya sudah lihatkan tadi buktinya ya untuk candle-candle seperti yang sudah naik tinggi PANI ya, kemudian SGER, kemudian Meta dan lain-lain banyak banget ya. Itu semuanya ciri khasnya seperti itu ya. Nah, perlu saya ingatkan sebelum Anda memang mau mempraktikkan beli saham-saham yang multi bagger ya, ada 3 hal yang Anda ketahui ya, yang harus Anda ketahui. Pertama adalah dari syarat ya. Jadi syarat untuk multi bagger ya, multi bagger, ya kan? Yang pertama tadi secara candle ya, karena saya bahasnya secara candle ya. Dia selalu higher OHLC ya. Jadi opennya higher, high-nya higher, low-nya higher, atau close-nya higher. Paling tidak sama dengannya. Jadi lebih besar atau sama dengannya. Seperti itu. Kita cari yang lebih besar atau sama dengan. Ini di weekly-nya ya. Jadi di grafik mingguannya. Saya sudah sediakan screenernya secara free. Anda tinggal pakai aja kalau mau. Ya kan? Ini pemilihannya. Kedua, syaratnya apa Pak Sunar? Ini yang paling penting ya. Jadi supaya Anda nggak menyalahkan Pak Sunar. Pak Sunar, oh sesat banget. Saya ikutin cara Pak Sunar. Ternyata kok gagal seperti itu. Nah, gagal sih nggak masalah. Yang penting adalah ketika Anda gagal, Anda sudah berusaha untuk pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi, yang kedua yang paling penting adalah siap akan resikonya. Jadi istilahnya di market itu high risk, ya kan? Resikonya tinggi tapi high gain. Ya kan? Seperti itu. Ini harus siap seperti ini, high risk, high gain. Ya kan? Siap resikonya. Kalau Anda nggak siap resikonya, ya jangan ikutan. Nanti ujung-ujungnya sesat ya seperti itu. Harus siap resikonya, pasang trailing stop, stop loss ya. Ya kan? Yang tiga ini pasang TS atau stop loss. Kalau misalnya Anda sudah dapat keuntungan 10%, mungkin Anda bisa kurangi posisi seperti itu ya. Jadi kalau sudah untung 10%, kalau misalnya sebelumnya Anda all in ya Anda kurangi posisi. Tapi kalau Anda belinya bertahap, kalau sudah 10% ya Anda tambah lagi, ya kan? Karena kalau Anda misalnya takut ketinggalan, Anda nggak akan bisa cuan di multi bagger. Saya jamin kalau Anda takut ketinggalan, takut ketinggian, Anda nggak mungkin bisa cuan di multi bagger banyak, nggak bisa. Karena ketika naik Anda nggak berani tambah lagi atau average up. Umumnya orang itu kalau turun di average down terus, berani nambah-nambah terus. Murah Pak Sunar, murah-murah. Tapi kalau naik-naik terus nggak berani. Pak Sunar nanti saya tambah lagi nyangkut. Memang resiko nyangkut selalu ada. Makanya nomor 2 ini harus pasang siap resikonya. Pasang TS dan stop loss-nya. Ya. Yang keempat ini yang paling penting adalah jangan takut ketinggalan ya. Jadi jangan takut ketinggalan atau ketinggian ya. Ketinggalan, maaf tulisan saya mungkin agak jelek ya. Atau ketinggian. Ini sering banget ya. Di grup saya itu kalau ada saham yang naik-naik tinggi selalu takut. Pak Sunar, ini masih bisa naik lagi nggak? Ketinggian nggak kalau mau join, mau entry buy sekarang? Atau ketinggalan nggak seperti itu? Kalau Anda tipe orang yang selalu takut ketinggalan atau ketinggian, lebih baik Anda jangan cari saham yang multi bagger. Karena
Anda nggak bisa untung banyak. Ketika di bawah murah, Anda beli ya. Kemudian naik, Anda nggak berani. Masih tunggu lagi, beli di bawahnya lagi. Kemudian naik lagi, nggak berani. Ya, seperti itu. Jadi kalau takut ketinggalan atau ketinggian, lebih baik sih lupakanlah ya, seperti itu. Yang penting adalah pasang trailing stop atau stop loss yang nomor 3 ini ya. Dan yang paling penting lagi, siap resikonya. Kalau Anda nggak siap resikonya, lebih baik jangan. Ya, seperti itu ya. Maunya untung tapi lupa resikonya. Ya, kebanyakan orang itu maunya con Pak Sunar. Saya maunya con banyak gitu ya. Ya betul sih, ya, con banyak. Tapi Anda siap menanggung resikonya atau tidak? Ya, seperti itu. Kadang orang itu istilahnya kalau bahasa Jawanya itu mau menangnya sendiri ya, seperti itu. Sampai naik udah dewi ya. Jadi kamu mau con sendiri tapi kamu nggak mau siap menanggung resikonya. Ya, memang ini secara teknikal ya. Jadi jangan nyalahkan saya kalau yang ahli fundamental. Pak Sunar sesat kok caranya gitu sih. Tapi kan tadi saya sudah buktikan ya. Dari ciri-ciri saham-saham yang sebelumnya itu ya. Dia selalu higher high, higher open, higher low, dan higher close di weekly chartnya. Sebagai besar seperti itu. Ya kadang-kadang memang bisa lower ya. Bisa lower low tapi dia masih bisa naik lagi bulan berikutnya. Ya, seperti itu. Ini cara yang paling sederhana. Dan kita lihat saham-sahamnya. Tadi kan screenernya sudah saya sebutkan ya. Seperti Dewa, Do, Meta, dan lain-lain ya. Memang ini kecenderungan saham-saham yang nggak blue chip ya. Mungkin yang blue chip ada, tapi di tengah-tengah ini ya. Yang di bawah seperti BBNI, itu kan lumayan blue chip ya. Seperti itu ya. Big caps ya. Kemudian ini ada Java ya. LSIP lumayan lah ya. Nggak jelek-jelek aman, walaupun sektornya sektor CPO masih lesu dan lain-lain ya. Nah, ini banyak banget. Jadi Anda lihat 20 yang teratas atau yang agak ke bawah boleh ya, seperti itu. Ya, ini saya urutkan berdasarkan volume transaksi terakhir ya, minggu terakhir. Nah, seperti itu ya. Jadi yang paling rame, nah ini mulai dari saya contohkan beberapa aja. Nanti Anda analisa sendiri. Ini contohnya Dewa. Ya. Jadi kasih di sini kalau kita perhatikan dia di sini ya. Kita lihat dia higher low, higher high, dan higher close. Ya kan? Apakah dia masih bisa naik lagi, Pak Sunar? Ya, kita nggak akan pernah tahu pasti 100%. Tapi di sini masih menarik. Ya kan, dari weekly-nya dia higher. Jadi screenernya itu macam-macam. Anda bisa pakai 3 candle atau 2 candle. Kalau saya contohkan ini 2 candle aja ya. Kalau Anda mau pakai 3 candle, nanti kolomnya Anda tinggal tambahkan lagi yang ini ya tadi ya. Di kolomnya yang ini sebentar. Jadi kalau misalnya Anda pakai 3 candle, ya kan? 3 candle, Anda tinggal pakai ininya. Yang ini pada Anda ganti juga. Jadi lebih besar atau sama dengan ya, seperti itu ya. Greater than or equals. Jadi ini ada untuk open ada 2, high ada 2, low ada 2, close ada 2, dan sebagainya, seperti itu ya. Anda juga bisa menggantikan volumenya. Tapi kalau volume biasanya nggak pasti ya, nggak harus naik. Karena volume itu hanya konfirmasi umumnya. Jadi bukan berarti dia harus higher volume, nggak tentu ya. Karena kadang-kadang kalau setelah naik tinggi, dia itu kecenderungan volumenya rendah, lebih rendah ya. Berikutnya seperti itu ya. Tapi nggak selalu. Makanya volume ini nggak terlalu dipakai untuk filter, hanya untuk mengetahui aja ada lonjakan volume atau ledakan volume atau enggak ya. Seperti itu ya. Balik ke catnya lagi ya. Jadi Anda pilih sendiri, saya nggak mau tentukan, oh harus saham ini, terserah Anda ya. Nah ini Dewa seperti itu. Kemudian Doh, ini nggak tahu, ini kan sama belum lama IPO ya. Jadi uh, harus dipahami resikonya seperti itu ya, karena dia belum lama IPO. Kita nggak akan pernah tahu ya. Nah ini ciri khasnya dia higher open, higher low, higher high, higher close seperti itu ya. Kalau kita bandingkan 3 candle, dia juga uh, walaupun low-nya dia sama ya, yang kedua ini yang -2 dan -3-nya ini, tapi dia higher high, close-nya juga higher ya, seperti itu. Nah ini Do masih naik lagi. Nah apakah masih bisa naik lagi? Prinsip saya tetap sama ya, follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kita lihat di daily-nya ini ya, contohnya ini kan masih bagus uptrendnya. Tahu dari mana maksudnya? MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya, dan kecenderungan dia higher high. Apakah dia bakalan koreksi? Koreksi selalu mungkin terjadi. Jadi apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa, karena uptrendnya masih bagus. Itu pertama. Apakah bakalan koreksi? Mungkin koreksi, karena sebelumnya sudah naik tinggi. Ya. Strateginya Anda bisa buy weakness di MA20-nya kalau takut, atau buy high sell higher. Itu prinsipnya ya. Karena Anda tahu kalau berdasarkan screener weekly-nya itu dia higher low, higher high, dan higher close.
ya kita tinggal pakai acuan low-nya di sini aja, stop loss-nya. Kalau dia turun di bawah 63 untuk saham DUUH ini ya, berarti Anda lebih baik jual dulu semuanya. Kalau turun bayar 63. Oh, kok jauh banget Pak Sunar ya? Karena fluktuasinya tinggi. Kalau Anda nggak berani, ya Anda pilih saham yang lainnya yang fluktuasinya nggak seberapa tinggi ya. Seperti itu ya. Ya tergantung resiko profil masing-masing lah ya. Kalau Anda berani fluktuasi tinggi ya, makin tinggi fluktuasinya, potensial cuannya juga makin tinggi. Resikonya juga makin tinggi ya. Seperti itu ya. Nah, berikutnya Meta. Sudah naik tinggi Pak Sunar. Apakah masih bisa naik tinggi lagi? Ya, memang sih kalau dari sebelumnya ini sudah naik tinggi, dia ada kecenderungan koreksi. Tapi kalau dia breakout lagi, higher high, ya ada kemungkinan dia masih bisa naik lagi ya seperti itu. Tapi tolong dicek juga apakah ada aksi korporasi seperti penerbitan obligasi atau saham repo atau ada isu akuisisi dan lain-lain ya. Saya nggak tahu. Kalau misalnya terlalu tinggi takut ketinggian, ada pilih yang lainnya aja. Ya kan banyak pilihannya kan nggak cuma ini aja. Misalnya ini contohnya CPRO. CPRO di sini dia sebelumnya naik tinggi kan ekor panjang ke atas, ini sudah mulai merambat naik lagi, higher low, higher high, close-nya sama ya. Close-nya di sini minggu lalu dengan minggu sebelumnya close-nya sama. Apakah masih potensial buy? Ya ini kan di bawah karena tadi yang DOH, Dewa itu kan sudah naik-naik tinggi ya. Nah, CPRO ini kan masih belum ya, pernah spike juga tapi ini berjuang naik lagi. Jadi boleh buy bertahap. Buy-nya itu kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Biasakan kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi kalau kena stop loss, kita jual dulu atau kena trailing stop. Nanti kalau sudah mulai balik lagi kita analisa lagi. Kalau masih bagus, ya kita buy back. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian bagi CTO, jangan ini dia sudah mulai rebound higher low, higher high, higher close, higher open juga ya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sini, ini dia sudah membentuk swing low-nya. Kalau mau buy weakness ya tunggu di EMA 20-nya atau kita buy sekarang pas yang pakai acuan stop loss-nya di 102. Jadi kalau naik ke atasnya high-nya 111 ya, high-nya hari Jumat 29 September 2023, ya kita buy. Naik lagi ke atasnya 119, kita tambah lagi atau average up. Jadi buy high, sell higher. Kalau Anda nggak berani buy high, sell higher, takut ketinggalan, takut dihajar bandar lah, takut dibanting, ya Anda nggak cocok untuk cuan banyak di pasar saham ya. Nah, terutama yang dalam waktu yang relatif singkat ya, karena ini biasanya kalau kita perhatikan candle-nya itu dia yang strong performance ya seperti itu ya. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Kemudian saham halo, dia higher open, higher low, higher high, higher close ya. Dua candle terakhir. Anda bisa pakai tiga candle. Kalau tiga candle terakhir dia nggak masuk screeningnya ya. Jadi saya pakai dua candle terakhir ya seperti itu ya. Jadi ini masih potensial untuk saham halo ya seperti itu ya. Kemudian saham boga, kalau kita lihat memang ini masih side base-nya di bawah. Ini kalau dia breakout dari high-nya 1260 ya, dia masih ada potensial ke 1380-an ya atau 1360 paling enggak ya. Jadi ini potensial sudah mulai bagus ya, sudah merambat ke atas. Memang harus sedikit bersabar karena ini side base-nya lama. Ini sudah beberapa candle ini ya, beberapa minggu ini side base-nya. Jadi kalau mau buy weakness ya sekitar 1200, atau kalau dia breakout ke atas 1260 kita buy high sell higher. Ya, seperti itu ya. Apakah dia bakalan balik lagi ke 1545 ya? Semua kemungkinan ada. Ya. Tapi kalau masih di bawahnya 1295, saya sih sarankan jangan terlalu banyak. Karena dia kalau di bawahnya 1295 masih cenderung resiko turun ke bawah. Tapi kalau sudah berada di atasnya 1295, dia lumayan menarik sideways-nya di atas ya. Paling nggak di range 1295 sampai dengan 1350-an. Ya memang sempit tapi lumayan trading range-nya ya seperti itu ya. Bagi yang nggak mau trading lama-lama, swing ya seperti itu ya. Macam-macam ya, ini boga. Nah kemudian mungkin agak ke bawah NSSS. Nah, ini kan banyak banget ya. Mungkin ada beberapa poin yang saya perhatikan, mungkin duit seperti itu ya. Duit ini menarik ya. Higher high, higher low, higher close, higher open seperti itu ya. Duit ini masih potensial naik lagi, boleh. Kalau mau buy weakness jatuh di 460. Ini gambar garisnya sudah saya berikan. Kalau mau buy high sell higher atau nambah lagi naik ke atas 510, high-nya minggu lalu ya, 510 kita tambah lagi. Entah ini apakah ada aksi korporasi pas saya nggak tahu. Nah, kalau sudah naik tinggi tiga kali seperti ini, ada kemungkinan dia koreksi ya seperti ini ya, koreksi. Ya kan? Lebih baik Anda tunggu di bawah, ketika dia mulai rebound kita buy back ya, atau breakout ke atas ya, breakout dari high-nya di sini ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atasnya 510, kita buy high sell higher. Kalau takut ketinggian lebih baik jangan ya.
Nanti daripada menyalahkan Pak Sunar sesat, repot nanti saya ya. Gitu ya. Karena kecenderungan orang itu ya, saya nggak menilai orang lain jelek nggak ya. Orang itu karakteristiknya macam-macam, tapi saya sebutkan di awal. Jangan sampai Anda itu nonton video saya mengatakan saya sesat. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain, ya kan? Nah, bisa saja Anda setuju dengan analisa saya, bisa nggak setuju juga boleh, ya seperti itu. Tapi saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Saya hanya menunjukkan strategi awalnya. Saya sudah buktikan juga apakah berhasil atau tidaknya. Nggak ada yang tahu pasti. Kalau misalnya ini strateginya pasti 100% berhasil, semua yang saya sebut ini, saya sudah pasti jadi orang yang terkaya di dunia. Dan saya jamin kalau saya sudah jadi orang yang terkaya di dunia, tidak ada lagi kemiskinan. Karena saya pakai saham aja. Pokoknya pakai strategi ini pasti untungnya multi bagger ya kan. Ya kan saya bisa cuan banyak, bisa menolong orang banyak, ya kan. Nggak ada orang kemiskinan di dunia ini. Tapi lama-kelamaan strateginya nggak berhasil karena uh, siapa yang mau bayarnya punyanya Pak Sunar di atas ya seperti itu. Nanti Pak Sunar jualan ya hancur langsung, harganya turun ke bawah, ya kan. Nggak ada yang tahu pasti di pasar saham. Kalau ada yang bilang, oh ini pasti ke 1.000, oh ini pasti ke 2.000, ya kan. Anda abaikan aja seperti itu ya. Nggak perlu tanya-tanya, oh iya tahu kenapa kenapa apa-apa gitu, nggak perlu ya seperti itu. Jadi nggak ada yang pasti di pasar saham ini ya. Seperti itu ya. Kemudian yang beberapa mungkin yang saya lihat cukup menarik ya tadi duit, kemudian yang saya kenal ya di SNG ini juga masih potensial ya di SNG ya. Memang dia agak menjengkelkan ya, ekor panjang ke atas dan ekor panjang ke bawah. Ya, Anda tunggu buy weekly saja di 585 atau 560. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ke atas kita buy. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Nah, mungkin pertanyaannya, loh Pak Sutar, kalau kita buy high sell higher, ini kan seringkali ekornya panjang ke atas. Wah, nanti nyangkut tuh Pak Sunar. Kalau kita buy high sell higher. Ya kita jangan terlalu kaku ya. Kalau kita di sini sebelumnya dia higher higher kemudian nyangkut. Ya kita lihat stop loss-nya kamu pasang di mana. Tergantung resiko profil masing-masing. Kalau Anda pasang di low sebelumnya ya Anda masih hold ya, begitu ya, masih bagus ini. Karena kalau sebelumnya kita lihat di sini ini ekornya panjang, tapi dia breakout ya, walaupun dia sempat low-nya sempat turun lagi di bawah close sebelumnya, tapi dia high-nya masih higher high, ya kan? Nggak ada yang pasti ya. Jadi jangan terlalu kaku, jangan sampai analisa teknikal itu menjadikan tembok yang membatasi Anda untuk profit lebih tinggi lagi. Ya, jadi jangan terbalik. Seringkali saya sebutkan di video jangan bosan-bosannya karena ya jarang sih yang nonton dari awal sampai akhir ya. Kebanyakan kan skip gitu ya. Makanya saya sering ulang-ulang. Jadi jangan bosan-bosan. Ada yang komentar seperti ini. Itu ngomongnya kok diulang-ulang terus ya, begitu ya. Ya karena ada yang banyak skip juga ya. Bahkan memang sering terbukti ya di grup saya sudah saya sebutkan, ada yang tanya lagi. Nah, seperti itu. Karena dia nggak nonton dari awal sampai akhir. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Ini di SNK masih menarik, masih bisa ke 720. Ya, strateginya Anda atur sendiri lah. Saya hanya kasih tahu kira-kira potensialnya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian yang lain-lainnya seperti BBNI itu masih masih bisa naik lagi, masih ada, tapi dia ada aksi korporasi ya. Jadi mungkin skip dulu. Kemudian BHIT, DMMX ya. Kalau kita lihat BHIT ini dia memang masih di bawah ya. Ini juga APK juga. Ini skip aja lah. DMMX ini cukup menarik DMMX ya. Saya belum beli sih karena saya tunggu naiknya ke atas ini ya 490 ke atas ya. Kalau sekarang saya masih belum buy. Memang ini potensial ya. Kalau kita lihat betul nggak ya strateginya Pak Sunar ya? Higher lower, higher open, higher high dan higher close. Nah, ini buktinya kalau kita zoom candle-nya di sini ya, kita zoom ya. Nah, ini ciri khasnya apa Pak Sunar? Bener nggak yang saya sebutkan dari awal? Low-nya ini pertamanya di sini, ini low-nya. Ini low-nya higher low, higher low, higher low, higher low, high-nya juga higher high. Walaupun mungkin tipis ya, nggak terlalu banyak banget ya. Close-nya dia juga higher low, gitu ya. Higher close. Kan? Ini calon multi bagger. Apakah akan sukses ke atas? Kita nggak akan pernah tahu pasti. Ya kan? Kalau sudah naik tinggi, saya kasih tahu nanti, barusan tahu pasti. Ya, seperti itu. Saya hanya kasih tahu ciri khas awalnya. Ini apakah ketinggalan, Pak Sunar? Apakah ketinggian? Kalau Anda punya mindset seperti itu ya, jadi takut ketinggalan, takut ketinggian, ya lebih baik jangan ya. Ya kan? Kalau misalnya Anda takut ketinggalan, takut ketinggian, saya ulang lagi ya, jangan ikut strategi seperti ini.
nanti ujung-ujungnya Anda mengatakan Pak Sunar itu sesat banget ya seperti itu. Nanti jatuh-jatuhnya nih, oh fake teacher itu fake guru enggak. Saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Saya ulang lagi ya. Selalu pasang TS atau stop loss. Memang saya fokusnya ke candle-nya ya, OHLC-nya ya. Secara teknikalnya ya seperti itu ya. Bukan ke fundamental perusahaannya. Mungkin kalau Anda search di internet, saham yang multi bagger adalah saham yang fundamentalnya bagus. Ada MOAT ya, MOAT ya. Ada competitive advantage-nya seperti itu ya. Jadi produknya dia itu unggulan, nggak mungkin dikalahkan. Contohnya seperti Indomie ya, brandnya itu kan masih strong banget ya seperti itu. Jadi dia muatnya itu bagus, jadi terus fundamentalnya bagus, labanya juga bagus, ya kan. Kemudian manajemennya katanya Warren Buffett ya, karena sepintar-pintarnya orang kalau reputasinya jelek ya, ya percuma. Itu calon multi bagger kalau kita search di internet gitu. Tapi prakteknya saya fokusnya ke teknikalnya ke candle-nya. Kenapa saya fokusnya ke candle-nya? Karena kita cuannya itu di saham multi bagger adalah dari selisih harga beli kita dan harga jual kita, ya kan? Bukan dari kenaikan laba bersihnya perusahaan atau dari apa namanya manajemennya. Ya bukan menyalahkan fundamental nggak ya? Saya nggak menyalahkannya. Nanti saya di komen, wah kok sukanya menyalahkan orang lain? Enggak, saya nggak menyalahkan orang lain. Tapi nyatanya intinya kan kita cuannya dari selisih harga beli dan harga jual. Dalam hal ini saya fokusnya ke candle-nya. Higher open, higher high, higher low, higher close. Tools-nya sudah saya sediakan free, tinggal download di grup di bawah ini ya. Seperti itu ya. Ya, grup description ini ini tinggal request linknya grup Telegram. Pastikan Anda dapat filenya di grup Telegram saham saya namanya Sunar Saham Learning ya. Ya kan? Taunya itu channelnya punyanya Pak Sunar atau enggaknya dari mana? Pokoknya kalau saya sering sering broadcast apa video YouTube ya, kemudian membernya juga aktif, saya juga aktif chat ya itu ya, kemungkinan besar punya Pak Sunar. Yang penting jangan sampai Anda klik yang lainnya. Jangan dapat dari teman Anda karena ini adalah filenya adalah makro Excel worksheet ya. Jadi kalau misalnya Anda download dari tempat lain ada kemungkinan ada virusnya seperti itu ya. Tapi kalau pasti di Telegram private channel saya ya, saya jamin aman ya seperti itu ya. Ya saya nggak buat virusnya. Kalau misalnya ada virus atau malware ya mungkin antivirus saya nggak kedetek ya. Jadi saya nggak sengaja kasih virus enggak. Saya nggak mau membuat yang jelek-jelek nggak mau ya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi Anda bisa pilih ya. Tadi saya ulang lagi ya. Weekly time frame-nya weekly. Jangan lihat daily. Ya kan? Kenapa kok nggak lihat daily Pak Sunar? Kalau daily ini lebih pendek ya. Mungkin lebih kayak copet-copet ya. Seperti itu ya. Jadi mungkin buy sekarang jualnya 1-2 hari ke depan. Itu bisa kalau pakai weekly. Pakai daily maksud saya. Tapi kalau untuk multi bagger ya pakai weekly aja. Jangan pakai monthly. Monthly terlalu jauh. Nanti ujung-ujungnya Anda sudah tertinggal jauh kalau monthly ya. Jadi pakai weekly. Anda bisa compare 2 candle atau 3 candle ya. Jadi ini untuk compare 3 candle atau 2 candle terakhir. Ya, saya ulang lagi. Ini seperti ini ya. Higher low, higher open, higher high, higher close, 3 candle. Kalau tadi strateginya saya pakai yang strategi perbandingan 2 candle terakhir ini ya, secara weekly-nya ya. Jadi minggu lalu dan minggu sebelumnya. Kalau mau 3 candle seperti ini, strong ya, ya Anda bisa pilih semuanya. Nah, ya kan seperti itu ya di screener-nya tadi. Kalau misalnya, oh Pak Sunar, saya maunya yang 3 candle berturut-turut dia naik terus. Ya Anda ini filter semuanya di sini. Greater than or equals 0. Ini greater than equals 0. Ya kan hanya harus ini low-nya sebelumnya greater than equals 0. Jadi kalau 0 dia sama dengan ya. Kalau positif berarti dia lebih besar ya. Seperti itu ya. Greater than equals 0. Ya, seperti itu ya. Jadi ini saham-sahamnya yang mau yang super bullish ya. Higher OHLC selama 3 candle terakhir. Kalau tadi kan saya selama 2 candle terakhir. Ya kan, terserah Anda. Anda mau pilih yang mana, ini strateginya banyak. Seperti itu ya. Urutkan selalu berdasarkan volume transaksinya. Jangan pilih yang kurang liquid atau nggak liquid ya. Ini ada yang satu minggu terakhir dia volumenya cuma 8.000 lot ya seperti itu ya. Atau kurang ya seperti itu ya. Jadi jangan pilih yang seperti itu ya. Kita pilihnya yang volumenya itu
tertinggi ya. Jadi jangan terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah nanti takutnya kurang liquid atau nggak liquid sama sekali ya seperti itu ya. Saya rasa sih cukup sekian ya. Jadi yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau belum subscribe jangan lupa subscribe ya, like juga ya. Kemudian bantu komen juga. Usahakan nonton dari awal sampai akhir ya seperti itu supaya nggak salah paham ya seperti itu ya. Nanti ujung-ujungnya nyala-nyalakan Pak Sundar nanti kalau gagal ya seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian di akhir video. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.